Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial atau video tutorial untuk mata kuliah Aplikom. Pada kesempatan kali ini adalah materinya penggunaan makro, ya. Sebetulnya penggunaan makro di Microsoft Office Excel itu secara fungsi, secara manfaat itu sama seperti dari makro yang ada di Microsoft Office Word, ya. Oke, ya. Dan di sini juga selain di Microsoft Word, di Microsoft Excel juga Anda dapat menggunakan fasilitas makro ini untuk mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan, ya. Jadi untuk dapat menggunakan fasilitas ini Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Kemudian kita pilih pada tab view, ya. Tab view sama seperti Microsoft Word. Kemudian di sini ada makros. Nah, sama view makros berarti untuk melihat daftar makro yang ada. Kalau mau record makro ya langsung aja record makro, ya. Oke, kita klik record makro, ya, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Agak sedikit berbeda kotak dialognya dengan di Microsoft Office Word, ya. Nama makronya silakan, misalnya nama makro kita bolehlah coba. Kemudian nah ini shortcut key-nya langsung saja di sini. Misalnya kontrol, loh kok langsung M gitu. Nah, boleh seperti ini. Kalau misalnya saya pengen digabungkan dengan tombol dengan kombinasi tombol yang lain, misalnya tombol Shift atau Alt. Ketika Anda memasukkan misalnya tombol T, Anda gabungan saja dengan Shift-nya, ya. Oke, jadi ketika memasukkan di sini huruf T-nya, Anda kombinasikan tombol Shift juga ditekan. Shift-nya ditekan, baru T-nya tekan. Kalau misalnya dengan Alt juga, Shift-nya tekan, Alt tekan, baru tekan tombol T. Oh, Alt nggak mau ternyata. Coba kalau misalnya Shift dengan T saja. Nah, langsung. Oke. Ya, kemudian untuk store makro in. Jadi makro yang akan kita buat ini disimpan di mana? Kalau di this workbook, pada workbook ini artinya ketika kita bekerja dengan file Excel atau workbook yang lain, makro ini tidak bisa kita panggil atau tidak bisa kita gunakan. Sama di Microsoft Word, ya. Kemudian ya, this workbook misalnya. Oke, deskripsinya boleh dikasih untuk keterangan saja. Kita klik OK. Nah, coba lihat untuk memastikan apakah ini sudah bekerja atau belum. Nah, ini di sini ada tombol stop, artinya makro sedang merekam, ya. Oke. Kita lanjut saja. Misalnya kita ingin melakukan apa di sini? Membuat apa untuk makronya ini? Misalnya lakukan pengaturan-pengaturan, ya. Bisa saja Anda menulis teks, pengaturan tabel, pengaturan rumus formula, ya. Oke. Silakan misalnya lakukan di sini, kita membuat tabel name, nama, prodi, fakultas, ya, jenis kelamin. Nah, gini. Kemudian dikasih NIM-nya, ya. 01 namanya si A. Ini 01, pakai ini dulu, petik dulu, ya. 01 petik 002, ya, misalnya si B, prodinya agri, ini agro, fakultas misalnya pertanian. Kemudian di sini sama jenis kelamin laki,
perempuan misalnya gini. Kemudian kita atur di sini, kita kasih apa namanya, untuk border, all border. Kemudian ini saya ketengahkan misalnya begini, saya bold misalnya. Oke ya. Kalau sudah misalnya ini boleh memberikan rumus atau apa gitu ya, ini hanya demonstrasi saja. Kemudian di view makro kita pilih stop recording. Nah sekarang recordnya sudah selesai ya. Jadi kalau di Microsoft Word kan kalau sedang merecord ini pointernya bentuknya seperti kaset kan gitu ya, kaset pita gitu ya, kaset tape ya. Kalau di sini tidak, kita identifikasikannya di sini. Ketika di sana sudah record stop, maka sedang posisi recording. Coba kita panggil ya, kita buat worksheet baru ya kan, masih dalam satu workbook ya. Tadi apa? Ctrl Shift T. Nah, otomatis bisa dipanggil ya. Oke. Silakan Anda bisa melakukan yang lain, misalnya memberikan formula, membuat formula, kemudian pengaturan tabel yang lain, misalnya membuat grafik dan yang lain. Silakan dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Silakan eksplorasi. Jika ada yang perlu ditanyakan, langsung saja ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.